Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Masa buruh yang tergabung dalam KASBI, KPBI, KSPI, dan FSPMI pada Senin 29 November hari ini kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI Jakarta Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Para buruh menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi upah minimum provinsi tahun 2022. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari tribunnews.com. Ada Danang Triatmojo yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo, Danang. Halo, rekan Firda. Danang, bisa Anda jelaskan apa saja isi tuntutan para buruh yang kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta? Ya, masa buruh yang berasal dari sejumlah elemen menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut surat keputusan soal penetapan upah minimum tahun 2022. Anies juga diminta menerbitkan SK baru yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Pasalnya, lewat formulasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 sebagaimana acuan UMP kenaikan tahun 2002 ini, Pemprov DKI hanya bisa menetapkan sebesar 4,45 juta alias hanya naik 0,85% atau Rp38.000 dari UMP tahun 2021 yang sebesar 4,41 juta. Atas hal itu, buruh menuntut Anies merevisi kenaikan UMP tahun 2022 menjadi sebesar 7-10%. Dalam aksinya tadi, buruh juga dari elemen KASBI, KPBI, KSPSI, dan FSPMI juga membawa sejumlah atribut aksi. Selain membawa bendera kuning, buruh juga menggotong keranda mini bertuliskan PP 36 yang mengacu pada PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan dan boneka pocong yang menyimbolkan matinya keadilan. Demikian. Danang, kemudian apakah saat ini sudah ada respon begitu atau tanggapan dari pihak Pemprov DKI Jakarta yang menemui para demonstrasi ini? Ya, tadi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri yang langsung menemui massa buruh yang berunjuk rasa di depan kantornya. Di hadapan massa, Anies menyatakan memang ingin menyejahterakan masyarakat termasuk kaum buruh. Anies menyatakan Pemprov DKI pada pekan lalu sudah mengirimkan surat pada Kementerian Ketenagakerjaan yang berisi bahwa formulasi penetapan upah minimum provinsi tahun 2022 yang ditetapkan pemerintah pusat tidak sesuai untuk kondisi DKI Jakarta hari ini. Angka kenaikan upah Rp38.000 untuk tahun 2022 dinilai Anies sangat kecil jika perbandingannya adalah kenaikan tahun 2021 yang bisa mencapai 3,2%. Oleh karena itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menyatakan akan sama-sama berjuang dengan para buruh agar usaha perbaikan pengupahan layak tersebut bisa terrealisasi di DKI. Demikian. Dan kemudian bagaimana untuk reaksi dari buruh sendiri mendengar pernyataan dari Anies Baswedan? Tadi mendengar orasi Anies di lokasi, massa buruh menyambutnya dengan sukacita. Mereka merayakan kabar positif tersebut dengan memutar lagu Mars Buruh sambil berjoget dan menyalakan suar asap warna-warni. Para buruh tadi juga sempat mendoakan Anies agar segala yang diupayakan oleh Pemprov DKI terkait para buruh bisa berjalan sesuai dengan keinginan. Terakhir tadi kaum buruh juga menyatakan akan terus mengawal revisi kenaikan UMP tahun 2022 ini yang diupayakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com, Danang Triatmojo atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Danang juga sudah menghimpun keterangan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Berikut liputannya untuk Anda. Teman memilih hadir ke sini untuk memperjuangkan nasib buruh. Terima kasih. Terima kasih. Yang kedua, saya sudah mendengar apa yang tadi disampaikan oleh Mas Winarso. Mas Winarso dan teman-teman, kita bertemu bukan pertama kali, beberapa kali, berkali-kali. Dan kita memang ingin agar semua yang di Jakarta bisa merasakan kesejahteraan. Dan agar UMP di Jakarta naik lebih tinggi daripada yang formula yang ada sekarang. Okay? Dan itu sudah kita kirimkan karena kita harus bekerja mengikuti prosedur, betul tidak? Karena itu saya minta teman-teman semua sampaikan ini juga dengan tertib. Saya terima kasih bahwa teman-teman datang ke sini dengan tertib dan ini menjadi contoh bahwa memperjuangkan kebenaran dilakukan dengan cara yang benar, dilakukan dengan cara yang baik,
dan biarkan buruh jadi contoh buat semuanya. Jadi teman-teman, Mas Winarso dan seluruh teman-teman KSPI, saya ingin sampaikan terima kasih. Kita hari ke depan akan bahas ini. Perlu saya sampaikan, tanggal 20 harus dikeluarkan. Kenapa harus dikeluarkan? Karena ketentuannya mengharuskan harus keluar keputusan gubernur sebelum tanggal 20. Bila tidak mengeluarkan, maka jadi melanggar. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.